Wiki Wiki Dipsi Lala Sepuh. Goyang gayung, ayo goyang gayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Selanjutnya, ada unsur-unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. Subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif. Subjek biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan apa dan siapa. Contohnya, kamu ditangkap polisi dan polisi menangkap kamu. Memiliki pelaku atau aktor yang sama, yaitu polisi, sedangkan subjeknya berbeda, kamu dan polisi. Baik, selanjutnya ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek dan biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Ciri-ciri predikat adalah biasanya berupa kata kerja, bisa ditambahkan kata tidak, menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana, tidak bisa didahului kata yang, dan bisa diikuti oleh objek maupun keterangan. Contoh predikat adalah mencuci, mencium, melemparkan, memasak, berbicara, dan masih banyak lainnya. Lalu objek. Objek adalah struktur kalimat yang biasanya berupa kata benda atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, ayah mencuci sepeda motor di rumah teman, Kansa mengikuti ulangan harian, dan Widodo mengelap jendela dengan kain basah. Pelengkap. Apa yang dimaksud dengan pelengkap? Pelengkap dipakai untuk melengkapi apa yang kurang atau untuk melengkapkan. Kalimat yang menggunakan kata pelengkap setelah objek sebagai berikut. Gina menyanyi lagu Tanah Airku. Kalimat menggunakan imbuhan ber, hean, dan di sebelum kata pelengkap, yaitu es teh manis diminum oleh ayah. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan jenis kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa, dan di antara hubungan antar klausa tersebut dalam pembentuknya juga tidak setara. Artinya, klausa yang satu adalah bagian dari klausa yang lainnya. Contohnya, warga saling bekerja sama membersihkan selokan dan halaman rumah agar nyamuk tidak berkembang biak. Jenis kalimat berdasarkan isi. Yang pertama ada kalimat berita atau kalimat deklaratif, adalah kalimat berupa pernyataan yang memiliki ciri intonasi turun atau datar. Umumnya, kalimat deklaratif mengandung arti yang memberitahukan atau menyatakan sesuatu. Contohnya, dia adalah temanku, ia tidak bekerja karena sakit. Yang kedua ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya yakni kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Contohnya, di mana kamu tinggal? Selanjutnya ada kalimat seruan, merupakan kalimat yang dilontarkan seseorang dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu ekspresi yang ada di dalam diri, entah itu ekspresi kemarahan, kekaguman, kegembiraan, kekecewaan, perintah, dan lain sebagainya. Kalimat seruan juga bertujuan sebagai ajakan, contohnya, hargai pahlawan yang telah mendahului kita. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang berasal dari ungkapan atau pernyataan dari seseorang tanpa adanya perantara dan tanpa merubah pesan yang diutarakan. Contohnya, aku sudah sampai di depan rumah. Berikutnya, jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada di dalam kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat aktif, subjek melakukan tindakan atau kata kerja. Subjek berperan sebagai pelaku atau penggerak dalam kalimat. Tindakan atau kata kerja yang dilakukan oleh subjek ditunjukkan kepada objek atau penerima tindakan. Contoh kalimat aktif, ayah memasak makan malam.
saya membaca buku di perpustakaan, mereka menonton film di bioskop. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata berkonstruksi predikatif yang terdiri atas subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap atau keterangan dan berpotensi menjadi kalimat. Jenis-jenis klausa. Pengertian klausa dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, struktur, kelengkapan unsurnya, dan negatifnya. Di bawah akan dijelaskan lebih rinci jenis klausa dan contohnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa verbal. Klausa verbal, klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Contohnya, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Petani merupakan subjek, mengerjakan sawahnya itu merupakan predikat. Dalam tekun merupakan keterangan. Klausa nominal, klausa yang memiliki predikat berupa nomina atau kata benda. Contoh, staf ahli bidang meteorologi. Sifat ahli adalah subjeknya, bidang meteorologi adalah predikatnya. Selanjutnya adalah klausa adjektiva. Klausa adjektiva adalah klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Contohnya, kami bermain. Kami adalah subjek, bermain adalah predikatnya. And the last one, ada klausa adverbial. Klausa adverbial adalah klausa dependen yang berfungsi sebagai kata keterangan. Contohnya, rumahnya sangat jauh. Rumahnya merupakan subjek, sangat merupakan predikat dan kata keterangan. Sorry if there's been a mistake. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.